sampai barengan. Dia dari tadi ngeliatin handphone. Bukan cemburu banget. Enggak, di bete. Ngeliatin apa? sih? Jadi temanku tuh udah seminggu ini kayak udah ngerencanain mau keluar kota. Mana? Ke Bandung. Ya sebenarnya sih cuman 2-3 hari. Terus kayak nginep rame-rame gitu kan. Cuman aku izin mama. Kata mama jangan, nggak boleh karena kan cewek-cewek semua kan. Terus mungkin mama mikirnya, duh cewek-cewek ke Bandung. Gitu. Terus terus kayak, aduh ntar dihubungin gimana nih? Namanya takut gak bisa dihubungin atau apa. Padahal kan sebenarnya untuk zaman sekarang udah gampang. Ke Bandung juga udah mau naik online juga aman kan, bisa dideteksi. Telepon juga sekarang bisa di mana aja, nggak punya pulsa bisa bisa pakai WhatsApp call. Kalau bilang takut terus dihubungin ya pasti kok HP mati doang kan. Kecuali kita kayak zaman dulu mama nggak punya handphone, apa kayak wartel itu ada juga mungkin pakai telepon apa tuh? Koin, pakai celengan. Iya kan, telepon koin gitu kan. Berarti kan ya itu kalau zaman dulu kan normal. Kalau sekarang kan ya HP kita mati, HP teman kita bisa dipakai. Ya enggak? Itu sebenarnya fenomena sih. Tapi kayak kita kenalan dulu deh. Oh iya, sampai lupa. Iya. Kembali lagi pada kita di sini untuk podcast Sini Talk dengan saya Botista Agung. Aku Adela. Aku Tata. Ya, podcast Kakak Beradik yang ngobrol macam-macam nih di channel TV. Jadi sekarang kita mau bahas tadi deh. Lagi kejadian di Dela. Gimana tadi deh? Jadi ada Dela kepengen jalan-jalan ya, tapi ternyata tidak dapat izin. Ya. Tapi tadi apa sih fenomena apa sih tadi? Oh iya, jadi itu memang sih kayak tadi kamu bilang kan, maksudnya jadi kalau misalnya apa tadi kamu bilang perbedaan, jadi kamu kan ke PM kayak dulu mungkin kalau zaman dulu ya, kalau misalnya kita pergi mau keluar kota atau misalnya pergi jauh, itu kan pasti susah dihubungin tuh wajar, karena kan gak bisa setiap saat siapapun dimanapun ditelepon, karena kalau mau nelfon kita harus pakai telepon umum atau apa gitu, jadi kan susah dihubungin, jadi ya mungkin itu ngaruh sih, akhirnya mungkin pola pikir orang tua kita beda gitu. Itu sebenarnya kalau dibilang fenomena itu disebutnya generation gap ya. Oh iya, pas banget tuh. Iya, aku pernah denger, ada yang komen kan? Iya, sama kita dari Budi Mulyani ngebahas, tolong bahas dong tentang generation gap atau gap generation gitu. Pas banget Nah itu, makanya itu nyambung banget sama fenomena yang sekarang sering terjadi, dan ternyata si Dela lagi ngalamin nih gitu. Jadi tuh itu sebenarnya fenomena di mana kayak ada perbedaan dari pola pikir, perbedaan dari kebiasaan, dari nilai-nilai yang dianut, dari ya pokoknya dari kebutuhan, dari kebiasaan segala macam dari dua generasi yang berbeda gitu. Mungkin kalau di case yang ini tuh kayak Dela sama Mama itu kan punya ya generasi yang berbeda, ya, dari usia yang berbeda, dari ke apa sih, ada kesenjangan gitu yang akhirnya terkadang menimbulkan ada konflik-konflik atau ya perbedaan-perbedaan yang akhirnya ya perbedaan pendapat itu yang disebut ya generation gap ya itu. Jadi ya itu kayak contohnya kayak Dela tadi gitu. Kalau misalnya dibilang kenapa sih itu bisa sampai terjadi, sebenarnya itu sebenarnya fenomena yang sebenarnya wajar ya gitu loh. Itu sebenarnya maksudnya dari generasi ke generasi berikutnya lagi itu tuh pasti kan namanya kehidupan tuh kan pasti terus berubah, value tuh berubah, melihat dari gimana sih lingkungan juga berubah, terus sekarang sudah ada teknologi yang berbeda apa segala macam, itu kan pasti mempengaruhi banget gitu dari pola pikir masing-masing si generasi itu sendiri gitu. Nah kalau misalnya dari antar generasi itu masing-masing nggak ada yang keinginan untuk berkompromi, nggak ada keinginan untuk saling memahami satu sama lain, nggak ada keinginan untuk mungkin generasi orang tua kita seperti ini, sebagai anak tuh tidak mencoba memahami, dan begitu juga sebaliknya orang tua tidak memahami generasi kita, itulah muncul konflik itu sendiri gitu kan. Ya itulah makanya karena perbedaan itu, kayak makanya contoh-contohnya kayak yang kamu alami tuh pasti di apa ya, di orang-orang zaman sekarang tuh pasti banyak yang ngalamin kan. Banyak. Berarti aku pikir-pikir kayaknya juga pasti papa mama kita pasti ngerasain juga dong, ya nggak? Iya. Dengan oma dengan generasi yang mereka ngerasain juga kayak dulu. Kalau sekarang dulu nggak boleh keluar kota karena dulu nggak ada dulu kan nggak ada itu komunikasi. Mungkin dulu lebih lama lagi ya, mungkin karena oma generasi oma berarti lebih tua lagi tuh. Iya benar. Nggak ada teknologi sama ya, mungkin telepon nggak kayak dulu, mungkin TV aja nggak ada kan dulu. Iya, mungkin ada hal-hal yang mama kita mau ini mau lakuin, tapi
karena oma kita beda generasi dan juga Iya, kalau kita beda nggak dibolehin juga dong gitu. Benar. Mungkin berarti itu hal yang sama juga pada kita. Ya kan? Jadi itu Benar-benar sebenarnya terjadi ya, turun sering. temurun pasti kan. Nanti kan suatu saat kita juga sebagai kita sekarang generasi yang lebih muda, suatu saat kita jadi orang tua, ada generasi Ya, baru lagi. Itu berarti pasti kan ada hal yang baru lagi. Selanjutnya aku pasti bakal begitu ya. Bakal Iya, ada kayak pasti terus gitu. berarti kalau makanya kita harus terus mengikuti Gitu zaman. juga sih, kalau dipikir-pikirin gitu. Karena kan namanya dunia itu pasti berubah ya, nggak mungkin kan berkembang. kayak gitu. Itu pasti ada perkembangan gitu. Jadi dan perkembangan itu kan tidak melulu ya itu sebenarnya baik ya, ada perkembangan dari zaman, dari teknologi apa segala macam. Tapi pasti tetap ada plus minusnya ya. Iya, Mungkin betul. salah satu minusnya ya ini, kalau misalnya tidak dihandle, ditangani dengan baik di perbedaan-perbedaan ini ya pada akhirnya ya muncullah Iya. konflik-konflik dari si generation gap ini sendiri gitu. Kalau dipikir-pikirin juga kayaknya generasi gap itu nggak cuma antara orang tua sama anak ya. Mungkin di tempat kerja pun. Oh benar. Atau nggak usah tempat kerja deh, di sekolah. Di sekolah, di Sekolah. kampus. Aku pun lu ngerasain ya dulu pas ngampus ya. Iya. Ada dosen yang mungkin dosen tua, dosen senior, Iya, yang senior ya, dipandang banget sama kampus. Dan Betul. dia merasa karena dia punya jabatan, akhirnya dia merasa ya bukan enaknya sih. Pola pikirnya beda dengan anak Iya. muda. Yang dimana mungkin ngumpulin tugas itu harus ditulis Oh, iya, di iya. kertas, Hmm. bolak-balik gini nggak boleh pakai tipek. Ya karena dulu mungkin pas zaman dia nggak ada tipek dong. Kalau ada salah ya udah, kalau nggak dicoret ya buat lagi gitu. Oh, Dan iya, mungkin dia akhirnya merasa ya udah, kalau zaman saya dulu seperti itu, dan dulu kan karena nggak ada tipek nggak ada apa, dan nggak boleh nyontek juga dong ya kan. Iya. Jadi akhirnya mungkin udah biar sedisiplin saya dulu, anak-anak zaman sekarang juga nggak boleh pakai tipek, dan nggak boleh Google, nggak boleh ketik. Karena Tulis kalau tangan, tulis tangan iya. gitu, harus tulis biar bisa cek juga gitu. Itu mungkin Dan contoh juga sih. itu juga contoh. Jadi sebenarnya yang membuat generation gap itu menimbulkan konflik adalah ketika memang satu sama lain tuh merasa yang lebih baik itu generasi saya, Iya. gitu. Jadi karena mereka tidak ada kurangnya keinginan untuk saling memahami, kurangnya ada toleransi, itulah yang ngebuat akhirnya kayak ya udah generasi saya lebih baik. Semua orang harus ngikutin tuh. Semua harus ngikutin apa yang menurut saya benar, dan begitu juga generasi yang lebih bawah misalnya Iya. dosen atau misalnya guru atau misalnya mama papa tuh dibilangnya kolot lah, konservatif atau apa misalnya generasi kita tuh udah maju jadi lebih baik apa segala macam gitu. Sebenarnya pemikiran itu di mana berpikir generasi kita tuh lebih baik dan tidak mau memahami toleransi satu sama lain, nggak mau membuka pandangan baru, itu sebenarnya yang membuat konflik itu jadi muncul. Sebenarnya berarti kalaupun kita bisa menghandle konflik itu sendiri, generation gap itu bukan sebuah hal yang buruk. Benar. Itu tidak melulu akan menjadi konflik gitu loh, tapi ya tinggal balik lagi bagaimana kita menghandle gitu. Beda pandangan. Kayak beda pandangan. Gitu kan. Karena kan pasti semua tuh ada perubahan, ada perbedaan. Kayak contohnya, dulu kalau misalnya orang dulu minum teh gitu-gitu doang. Iya nggak? Iya. Sekarang Dulu jadi minuman teh kita hari-hari. Kayak kita minum dulu deh. Ada macam-macam rasanya. Ya mungkin untuk kamu yang butuh manis nih, yang lagi agak-agak bete kan butuh. Itu rasa apa tuh? Enggak. Teh susu Nusantara. Dan ini ada pudingnya. Jadi ada toppingnya ya. Toppingnya ya. Enggak cuma teh susu doang, ini ada Topping toppingnya. itu emang dari kecil pun aku jaga itu. Ini aku karena memang aku suka Milo, jadi aku milih yang Milo gitu. Jadi Ini nggak boleh sama sekali loh pudingnya. oh ya. Ya makanya kalau kayak orang dulu, kayak orang tua kita mungkin ya, minum teh tuh kayaknya orang tua banget gitu ya. Yang minum teh tuh kayaknya zaman dulu banget gitu. Tapi sekarang anak muda pun bisa minum teh. Ini semua teh loh. Dan es teh Indonesia ini sendiri, walaupun dia basicnya adalah teh segala jenis macam teh, tapi sudah ditambah dengan varian rasa-rasa yang macam-macam. Ada teh hijau, teh ada zaman dulu red velvet mana ada. Makanya kita. Makanya perubahan itu ini juga jadi salah satu contoh kalau misalnya generasi itu ya berubah terus, kehidupan tuh berubah terus gitu. Berhenti. Kasih tau deh, takutnya nih pada pengen nih. Iya. Gimana sih kemudian? Kalau tahu ya, kita udah sering ngobrol ya. Deket mall apa namanya? Sumarekon Mall Bekasi. Iya, itu di kalau pengen Tepatnya di mana? Nih, itu di Jalan Kiai Haji Mukhtar, Tabrani nomor 3. Itu enak banget, jadi ke sana. Itu bisa nongkrong sama teman-teman ya. Jadi daripada kan orang biasanya kalau nongkrong, ngopi yuk. Yuk, teh ya. Teh yuk. Ya.
pengennya nggak teh doang, itu aja. tehnya macem-macem rasanya dan nggak bosan. Jadi kali ini yang ini, besok yang ini, jadi nggak bosan nggak sih? Orang kan dulu mikirnya pasti kalau teh udah teh ya dalam bentuk teh, ya dalam bentuk air aja, teh gelas gitu kan, pakai cangkir, mau itu teh jasmine, teh apa. Nah sekarang walaupun ada gitu juga, ada teh jasmine juga, ada teh melati juga, macam-macam. Tapi flavornya, rasa-rasanya macam-macam. Dan toppingnya juga enak. Jadi jangan lupa cobain es teh Indonesia gitu. Berarti termasuk ya perubahan. Ya, pokoknya secara kuliner pun juga ada perubahan. Wah, oh ya, semua aspek. Makanya balik lagi. Sebenarnya generation gap itu ya kayak tadi, perbedaan antar generasi, dari nilai-nilai, dari pola pikir, dari kebutuhan pada segala macam itu kan pasti ada, wajar banget. Tapi sekarang tinggal gimana kita handle yang tepat gitu. Jadi kunci utamanya adalah kita mau bertoleransi, itu yang paling penting. Dan selektif. Jadi nilai ini yang bagus nih, sekarang yang ini kurang bagus. Bisa saling belajar dari generasi satu sama lain gitu. Karena mungkin dari kan? ada betul pasti. Mungkin ada di generasi muda nih, apa disebutnya Gen Z, milenial dan Gen Z ini, itu kan mungkin punya pola pikir dan yang agak berbeda dengan orang tua kita gitu. Tapi kan ternyata tetap ada plus minus kan. Mungkin minusnya juga mungkin terkadang kita terlalu bebas atau apa. Nah ada juga nilai-nilai dari generasi orang tua kita yang bisa bikin kita tuh jadi lebih punya rem gitu. Jadi harus tahu ada pedomannya yang benar dan salah tuh yang mana. Tapi balik juga ke generasi orang tua kita juga, kenapa harus memahami generasi yang baru, karena sudah banyak perubahan yang sebenarnya ke arah yang baik juga gitu. Jadi jangan sampai orang tua kayak kalau misalnya apa-apa tuh harus yang benar-benar secara formal, old school banget caranya. Banyak cara-cara mungkin yang generasi muda tuh sebenarnya caranya mungkin lebih simple, lebih mudah dilakuin gitu. Jadi harus belajar juga. Jadi intinya kunci utamanya adalah toleransi. Nah, toleransi itu bisa terbentuk atau terbangun dengan komunikasi yang baik. Kalau kita nggak ada waktu komunikasi dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya jadi nggak bakal toleransi gitu. Karena ya jadi setelah dengan komunikasi satu sama lain, saling terbuka, dan yang paling terakhir terpenting adalah bagaimana kita bisa berkompromi. Mungkin untuk hal ini kita bisa ngikutin generasi yang baru, tapi untuk hal yang ini tetap harus ngikutin generasi yang lama seperti apa. Karena nggak semuanya gitu. jelek juga, nggak semuanya ketinggalan zaman juga sih. Karena pasti kan tetap ada nilai-nilai mungkin dari zaman dulu di masa sekarang tetap bisa dipakai, karena memang ya itu menjadi norma tata krama dan apa yang ada itu kan banyak hal yang 70 tahun pun tidak bisa dihilangkan gitu. Harus ada gitu. Jadi harus bisa berkompromi, harus bisa saling mau menurunkan ego untuk akhirnya bisa ketemu di tengah-tengah deh gitu. Jadi mungkin kalau untuk mama kita nanti bisa bantu ke Dela, bisa diskusi lah dengan diskusi gitu. Mungkin kalaupun memang nggak boleh nginep, kita sambil jalan-jalan ke sana, kita anterin dia terus habis itu dia ikut pulang atau gimana. Jadi Delanya tetap bisa dapet ya sosialisasi sama teman-teman, tapi orang tua pun juga tidak khawatir, merasa aman gitu. Jadi kabar gimana anaknya gitu. Intinya itu komprominya, jadi bisa dibahas. Tadi kan sempat itu ngebahas itu yang kan. Mungkin salah satu yang aku juga pengen bahas ke depannya nih. Seru juga karena beda generasi, beda teknologi, karena beda teknologi juga, beda makanan kayak daerah. Tau gak sih? Karena aku merasa kayak zaman-zaman dulu kan ada macam-macam makanan, kayak ada kue ini, kue itu, kue itu. Yang sekarang pun udah mulai punah, bisa dibilang. Iya. Udah nggak ada. Udah jarang mungkin yang beli. Misalnya kue yang beli yang jual udah jarang gitu. Itu dulu pas kue itu mungkin masih banyak. Ya. Sekarang susah banget nyarinya. Iya kan? Mungkin itu satu hal yang bisa kita bahas di depannya, nanti mungkin kita bahas di podcast selanjutnya. Iya, boleh banget. Seru sih karena kayak gitu kita nostalgia ke makanan zaman dulu. Itu kita makanan macam-macam, jajanan-jajanan Mas Fal tuh macam-macam. Sekarang mungkin karena udah ada kayak ada serba lebih online, ojek online, bisa pesan ini itu, akhirnya yang kayak gitu akhirnya nggak bisa bersaing dan akhirnya punah gitu. Iya. Susah nyarinya. Ya boleh kita bahas itu sih, bisa kita bahas juga. Itu juga banyak yang dibahas. Gitu sih intinya. Jadi mungkin bisa berguna lah obrolan kita hari ini. Siapa teman-teman bisa komen nanti. Tapi kalau mau nyari ini di sini ada tahu.
bener juga, ya kan? banget. Iya, Boleh banget. Tahu juga teman-teman cepat tahu. Jajanan gimana sih tempat jajanan Aku ada yang masih di sini ada loh. jajanan-jajanan yang zaman dulu gitu ya. Jadi selain Boleh itu juga banget. jangan lupa teman-teman nanti kalau ada yang bisa tanyain, like, komen, dan subscribe, dan juga tanya di komen tuh tulis mau nanya apa, mau bahas apa, jangan sampai lupa ya. Oke. Gitu aja mungkin hari ini. Iya. Oke. Jadi kita ngobrol lagi, bahas-bahas yang lain lagi yang lebih seru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan cobain ST Indonesia. Share juga video kita. Terima kasih Bye. sudah nonton. Dah.